ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. قال ربنا تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi kita membahas kitab prinsip dasar keislaman, dan masihlah kita berada di bab karakteristik ajaran Islam. Kemarin telah kita sebutkan beberapa poin, di antaranya syariat Islam, syariat yang sesuai dengan fitrah manusia. Syariat Islam menjelaskan tujuan kehidupan manusia. Syariat Islam merupakan cahaya ilmu, di mana hanya orang-orang yang memiliki keilmuan yang mengetahui kebenarannya, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kebahagiaan, jaminan kemuliaan, dan juga kemenangan bagi orang-orang yang berpegang teguh dengan syariat Islam. Di antara karakteristik yang lainnya, Islam selalu memberikan solusi atas problematika umat, memberikan solusi untuk permasalahan-permasalahan kehidupan manusia, baik yang berkaitan duniawi maupun ukhrawi. Dan syariat Islam hukum-hukumnya bijak. Ahkam syar'iyyahnya, hukum-hukum syariatnya dibangun di atas kebijakan. Selalu adil, tidak ada kezaliman di dalamnya, bahkan memperhatikan hak-hak asasi manusia. Demikian juga syariat Islam merupakan syariat yang selalu fleksibel, selalu sesuai selaras dengan tempat, zaman, dan juga berbagai macam situasi. Itu yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kini kita masuki karakteristik yang lainnya. Di antara karakteristik ajaran Islam yang dengannya Islam nampak indah dan nampak kesempurnaannya, yang ke-9, Islam adalah agama yang cinta kasih. Islam mengajarkan umatnya untuk saling mencintai, untuk saling membersamai, membangun persahabatan dengan penuh kasih sayang. Inilah ajaran
syariat Islam. Sehingga akan kita dapati hukum-hukum yang berlaku di dalam syariat Islam adalah hukum-hukum yang menjunjung tinggi kebersamaan. Hukum-hukum yang bila dipraktekkan, bila diamalkan akan mendatangkan ketentraman, akan mendatangkan persatuan dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah di ayat ke-11, bukan, di surah Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat ke-10 ya. Surah Al-Hujurat ayat ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu sungguhnya bersaudara. Orang-orang mukmin itu sungguhnya bersaudara. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala gunakan kalimat ikhwah. Ya. Ikhwatun jamak dari akhun. Biasanya dalam bahasa Arab kalimat ikhwah itu ditujukan untuk saudara yang masih memiliki talian darah. Ya. Ikhwah itu biasanya ditujukan untuk saudara-saudara yang masih memiliki talian darah. Adapun untuk persaudaraan atas asas pertemanan, persaudaraan yang dibangun karena persahabatan, biasanya menggunakan kalimat ikhwan. Ini biasa digunakan demikian. Di sini Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Artinya apa? Persaudaraan seorang mukmin itu persaudaraan yang kuat. Bahkan bisa mengalahkan persaudaraan di atas talian darah. Sehingga Allah menggunakan innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka persaudaraan di atas talian keimanan dalam Islam itu lebih tinggi, lebih kuat dibandingkan persaudaraan di atas hubungan darah. Sehingga dulu di zaman Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, ketika terjadi perselisihan, ya, maka mereka lebih condong membela saudara-saudara yang mukmin daripada apa? Mereka yang masih memiliki hubungan darah. Ya. Mereka lebih condong dengan saudara-saudara yang mukmin daripada mereka yang masih memiliki hubungan darah. Bahkan terkadang karena talian keimanan bisa jadi apa? Hubungan darah itu putus. Ya, hubungan darah itu putus. Kita lihat bagaimana ya antara Rasulullah SAW dengan Abu Lahab. Demikian juga para sahabat ridwanullah alaihim yang lain, contoh Abu Bakar As-Siddiq dengan Abdurrahman anaknya. Tatkala Abdurrahman belum masuk Islam, ketika perang Uhud, Abu Bakar As-Siddiq ada di kubur Rasulullah SAW, sedangkan anaknya Abdurrahman itu saudaranya Aisyah. Ya. Maka Abdurrahman ada di kubu Quraisy. Abdurrahman menantang bapaknya. Maka Abu Bakar minta izin kepada Rasulullah SAW, izinkan aku untuk memanggal kepalanya. Bayangkan, di sini menunjukkan apa? Ikatan cinta Abu Bakar dengan Rasulullah SAW yang dibangun di atas talian keimanan
lebih kuat dibandingkan ikatan cinta Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada putranya yakni Abdurrahman yang hanya di atas talian darah. Biasanya ayah itu selalu bela anak atau tidak? Iya. Kadang meskipun salah mau dibela. Tapi karena ikatannya adalah ikatan keimanan, maka mereka tidak akan memilih anak. Dan ini terjadi di beberapa para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Nah, bahkan sebagian para sahabat ketika terjadi pertempuran antara orang-orang mukmin dan orang-orang musyrikin Mekah, maka sebagian sahabat-sahabat yang mukmin berkata kepada para sahabat yang lainnya, biarkan aku yang membunuh saudaraku, biarkan aku yang membunuh orang tuaku. Kenapa demikian? Karena mereka khawatir kalau yang membunuh saudaranya atau yang membunuh orang tuanya, mereka akan merasakan sakit hati. Ya, kalau yang bunuh orang lain, khawatirnya mereka akan sakit hati dengan saudara imannya. Maka mereka izin, biarkan aku yang membunuhnya. Itu bayangkan bagaimana kuatnya persaudaraan di atas keimanan. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhwaikum. Kalau terjadi perselisihan di antara orang-orang mukmin, damaikan. Damaikan. Fa aslihu baina akhwaikum. Kalau terjadi perselisihan di antara kalian, damaikanlah. Perbaikilah hubungan itu. Kenapa? Jangan dikompori. Jangan apa? Diprovokasi. Bahkan apa? Justru dipicu biar semakin parah. Ini dilarang dalam syariat. Ini namanya namimah. Bahkan di antara ancaman syariat bagi orang-orang yang namimah apa? Yang suka mengadu domba, provokator. Apa hukumannya? Kelak dia akan diadab di alam barzakhnya. Ketika Rasulullah SAW melintasi suatu makam di antara pemakaman Madinah, maka Rasulullah SAW mendengar ada dua penghuni kubur yang sedang disiksa, dan ini semuanya mukmin. Ini semuanya mukmin. Maka Rasul bertanya, apa yang menyebabkan kalian disiksa? Padahal ini mukmin. Maka yang satu mengatakan, dulu aku di dunia tidak menjaga najis. Nah, ini perhatikan kawan-kawan sekalian, pentingnya menjaga najis. Kadang sebagian kita itu meremehkan hal-hal yang demikian. Ya. Kita tidak boleh juga takaluf, tapi tidak juga boleh kita tasahul, meremehkan. Ya. Artinya syariat tetap mau perhatikan kebersihan. Ya. Perhatikan kebersihan, apalagi perkara najis. Dan di antara faktor yang menyebabkan orang itu dihukum di alam barzakhnya apa? Karena dia tidak memperhatikan percikan najisnya. Ya, percikan najisnya. Karena kita lihat sebagian kaum muslim kencing sembarangan. Waliyadzubillah mena'udzubillah. Kemudian yang kedua apa? Dulu aku ketika di dunia pelaku namimah, suka mengadu domba. Membuat apa? Keruh suasana. Maka efek dari perbuatannya apa? Mereka diadab di alam barzakhnya. Maka keduanya mukmin. Keduanya mukmin. Maka di sini Allah katakan, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka kalau terjadi perselisihan, damaikan saudara-saudara kalian. Ya. Damaikan saudara-saudara kalian. Jangan diperkeruh. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Lihat. Kemudian Allah ikat dengan ketakwaan, artinya membuat satu permusuhan itu mengurangi kadar ketakwaan seorang hamba dan mengokohkan persatuan, menguatkan persaudaraan, bagian ketakwaan, cerminan ketakwaan. Maka Allah katakan, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian dirahmati. Dari sini ma'asyarul muslimin rahimani rahimakumullah, bahwasanya setiap mukmin itu bersaudara. Maka di antara faidah yang dapat kita petik darinya apa?
segala sesuatu yang dapat memicu atau menimbulkan terjadinya permusuhan diharamkan dalam Islam. Ya. Segala sesuatu yang dapat memicu terjadinya permusuhan, ya, perselisihan di antara kaum muslimin dilarang dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hujurat mulai ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun." Wahai orang mukmin, ya, janganlah suatu kaum mencela kaum yang lain. Berarti terlarangnya apa di sini? Di antara praktek-praktek yang dilarang dalam syariat Islam, mencela kaum yang lain. Rasisme. Ya. Biasa sering terjadi tidak di antara kaum muslimin gaya rasisme. Contoh, dasar Padang. Biasanya ya. Padang si lokek. saya membaca itu saya baca ada di Sejunjung. Padang si lokek, beneran. ini kan ungkapan kan ya, kalau lokek mungkin bahasa Minang beda dengan bahasa Jambi. Lokek bahasa Jambi itu parah. Qadarullah saat itu saya baca, saya sebagai orang Jambi bacanya di Minang. Padang si lokek, ini kan kacau. Tapi bukan, kadang kita ini jatuh pada gaya rasisme. Dasar Jawa, ya kan? Dasar Batak. Akhirnya apa? Terjadi rasisme di antara kaum muslim. Haram. Apa kata Allah? La yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah satu kaum mengalah-alah kaum yang lain. Wa asa yakunu khairum minhum. Bisa jadi yang dialah lebih baik daripada yang mengalah. Bisa jadi yang mencela lebih baik daripada yang mencela. Demikian juga kaum wanita, jangan mencela wanita yang lain. Ya? Bisa jadi yang dicela lebih baik daripada yang mencela. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Demikian juga di antara yang dilarang dalam syariat Islam apa? Ya, hendaknya kalian ya jangan saling mencela satu sama lain dan jangan saling memanggil dengan gelaran-gelaran yang buruk. Ya, bisalil busul ba'dal iman, seburuk-buruk panggilan adalah panggilan kefasikan setelah keimanan. Wa man lam yatub fa ulaika humul zalimun. Siapa yang tidak bertobat dari perbuatan itu, sungguh dia termasuk orang yang zalim. Lihat, di sini Allah Subhanahu wa taala melarang keras orang yang melakukan ya praktek celah. Melarang keras orang umatnya untuk hamba-hambanya untuk mengumpat dan yang lain. Kenapa? Karena itu bisa mengundang permusuhan, bisa memecah belah persaudaraan. Demikian juga Allah katakan di dalam surah Al-Hujurat di ayat berikutnya, di ayat 12. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Wahai orang mukmin, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Duga-duga, jangan-jangan. Isinya apa? Su'udzon, berprasangka buruk. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sungguhnya sebagian prasangka itu menimbulkan dosa. Nah, sebagian prasangka itu menimbulkan dosa. Kan di sini kenapa dilarang kita berprasangka buruk dengan orang lain? Karena prasangka itu bisa menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Demikian juga kata Allah, wala tajassasu. Jangan kalian mencari-cari keburukan orang lain. Ya. Iya nih, apa kerjaannya? Jangan-jangan dia ini. Dan cari-cari keburukannya. Ya, wala tajassasu. Tajassus.
mencari-cari ya aib orang lain. Dan kenapa? Karena hal ini juga bisa memicu permusuhan di antara kaum muslimin. Wala yaktab ba'dukum ba'dha. Demikian juga janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Lihat. Apa saja tadi yang dilarang? Ngolok-ngolok enggak boleh. Manggil pakai gelaran yang buruk enggak boleh. Ya kan? Berprasangka buruk enggak boleh. Ya. Kemudian ya, mencari-cari kesalahan, mencari-cari aib orang lain juga enggak boleh. Gibah juga enggak boleh. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala di ujung ayat mengatakan wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah penerima taubat lagi Maha Penyayang. Artinya apa? Perbuatan itu tadi perbuatan mungkar, dosa besar. Potensinya apa? Akan merusak persatuan umat. Ini dia. Ya. Maka bahkan prinsip yang dibangun bagi seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahasanya mukmin itu bagaikan satu jasad. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mathalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad." Perumpamaan seorang mukmin dalam mencintai, dalam menyayangi, dalam memberikan rasa empati seperti satu tubuh. Ya, dalam mencintai, menyayangi, mengasihi, mereka seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, kalau satu anggota tubuh itu merasakan sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahr wal hummah, maka rasa sakit itu pun dirasakan oleh anggota tubuh yang lainnya. Ya, dengan apa? Dengan tidak bisa tidur dan juga demam. Contoh, pas kita jalan enggak enggak sengaja kaki kita ketimpa batu. Ketika kaki kita ketimpa batu, itu yang meneteskan air mata kaki atau mata atas? Mata kaki. Ya. Mata kepala yang meneteskan air mata. Langsung mulut pun menghibur. Astagfirullahaladzim. Ya. Dengan hal-hal yang lainnya. Banyak zikir dia. Kemudian tangan pun ikut datang menyambangi untuk mengelus-elus, ya, untuk menampal luka-lukanya dan yang lainnya. Demikianlah kaum muslimin, demikianlah orang mukmin. Ketika satu mengalami musibah, yang lainnya merasakan penderitaannya. Kenapa? Karena ibarat satu tubuh. Ibarat satu tubuh. Maka kalau ada seorang mukmin tak tergerak hatinya, tidak merasakan kepiluan dengan kelaparan tetangganya muslim yang lain, maka keimanannya belum benar, keimanannya perlu diperbaiki. Kalau dia bisa kenyang dan dia bisa merasakan ketawa ketiwi dengan anak keluarganya, tapi di sebelah rumahnya tetangganya menangis. Kenapa? Nggak ada yang bisa dimakan. Dan itu terjadi. Benar-benar terjadi. Ya. Saya pernah mengalami hal demikian. Nanti apa? Saya pernah punya tetangga yang demikian. Artinya selama dia pandai menutupi kekurangannya. Tetangga itu pandai menutupi kekurangannya sehingga tetangga yang lainnya tidak tahu kecuali ketika anaknya merasakan kelaparan yang luar biasa. Ketika ditanya sama istri, sudah makan? Belum.
Tadi pagi? Tidak. Sejak kapan? Kemarin. Bayangkan. Itu luar biasa ya. Ada tetangga kelaparan kita nggak tahu. Alhamdulillah sekarang sudah tidak. Tapi saat itu benar-benar merasa berdosa sebagai saudara, nggak merasakan pahitnya kehidupan saudaranya. Itu dia. Maka di sini Nabi mengatakan permisalan perumpamaan seorang mukmin dalam mencintai, menyayangi, mengasihi terhadap mukmin yang lainnya seperti satu tubuh. Kalau satu sakit, anggota tubuh yang satu sakit, maka semua anggota tubuh yang lainnya merasakan penderitaannya. Bisa jadi dia nggak bisa tidur karena terasa sakitnya tersebut. Bisa jadi dia sampai merasa demam, bahkan langsung diopnam. Nah, ayo mukminun rahimahullah. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ar-rahimuna yarhamuhumur rahman tabaraka ta'ala. Orang-orang yang saling menyayangi akan disayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ard. Sayangilah siapapun yang ada di muka bumi ini. Yarhamkum man fis sama. Kalian pasti akan disayangi oleh Zat yang ada di langit. Sayangilah penduduk siapapun dari penduduk bumi ini, maka kalian akan disayangi oleh Zat yang ada di atas langit. Wallahu taala a'lam. Kita tidak serat insyaallah. Barakallahu fiik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan materi kita. Kemudian di antara karakteristik dari syariat Islam yang dengannya Islam nampak jadi agama yang indah, agama yang benar, yakni Islam agama yang selalu optimis. Artinya mengajarkan umatnya untuk selalu serius, untuk selalu sungguh-sungguh di dalam melakukan perkara-perkara yang itu dinilai baik, yang itu dinilai benar. Ya. Islam adalah ajaran yang mengajarkan umatnya untuk selalu serius, untuk selalu sungguh-sungguh di dalam meraih kebaikan, di dalam meraih sesuatu yang bermanfaat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if wa fi kullin khair. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Tapi pada keduanya terdapat kebaikan. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan pada kita bahwasanya tingkat keimanan seorang hamba itu memiliki level, bertingkat-tingkat. Ya. Dan terkadang sebagian kaum muslimin salah memahami
Al-mu'minul qawi, mukmin yang kuat artinya orang yang fisiknya kuat, bukan. Bukan itu maksudnya. Fisik yang kuat ataupun fisik yang lemah itu tergantung dengan keimanannya. Kalau fisik yang kuat dia gunakan untuk jalan kebaikan, maka itu baik untuk pemiliknya. Tapi kalau fisik kuat digunakan untuk jalan keburukan, maka itu apa? Suatu kebinasaan. Maka yang dimaksud dengan al-mu'minul qawi ini orang yang kuat keimanannya. Ya. Orang yang kuat keimanannya lebih dicintai dan lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang lemah imannya. Ya. Orang mukmin yang kuat keimanannya lebih baik, lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang mukmin tapi lemah imannya. Tapi pada semuanya ada kebaikan. Artinya apa? Selagi mukmin itu baik. Yang namanya mukmin selagi mukmin itu baik. Lemah tapi dia beriman, benar-benar beriman itu masih baik. Tapi kalau dibanding mana yang lebih baik, tentu yang kuat keimanannya. Ya, tentu yang kuat keimanannya. Maka dari itu, ya, di sini motivasi Rasulullah SAW memotivasi umatnya agar apa? Mereka selalu menjaga kualitas keimanan mereka dan mereka selalu meningkatkan keimanan mereka agar mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ihris ala ma yanfa'uk." Semangatlah. Yang namanya semangat apa? Ya, melakukan sesuatu dengan penuh ya, dengan dorongan. Ya. Ada upaya untuk menggapainya. Ya. Maka kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah engkau terhadap sesuatu yang jelas manfaatnya. Semangatlah engkau terhadap sesuatu yang jelas manfaatnya. Ya. Dan perkara yang bermanfaat bagi seorang mukmin itu ada dua. Bisa perkara duniawiyah, bisa perkara apa? Diniyah atau ukhrawiyah. Ya. Yang bermanfaat bagi seorang mukmin itu meliputi dunia akhirat. Perkara yang bermanfaat untuk urusan ukhrawiyahnya, apa itu? Ilmu yang bermanfaat dan amal solih. Ya. Perkara yang bermanfaat bagi seorang mukmin untuk ukhrawiyahnya apa? Ilmu yang bermanfaat dan amal solih. Artinya ketika Nabi mengatakan ihris ala ma yanfa'u, semangatlah engkau di dalam menggapai sesuatu yang jelas manfaatnya bagimu. Kalau ukurannya ukhrawiyah apa? Semangatlah engkau dalam belajar. Semangatlah engkau di dalam menuntut ilmu. Kemudian apa? Semangatlah engkau di dalam mengaplikasikan ilmu tersebut. Semangatlah engkau di dalam mempraktekkan ilmu yang telah engkau raih tersebut. Itulah amal soleh. Ya? Maka di antara doa dan doa-doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dijaga di setiap pagi apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, aku memohon padamu rizki yang halal. Ya Allah, aku memohon padamu amalan yang diterima. Maka permintaan ini mencakup perkara yang bermanfaat bagi seorang mukmin dalam urusan apa? Duniawiyahnya maupun ukhrawiyahnya. Ini dia. Ya. Jadi kalau bicara tentang akhirat, sesuatu yang bermanfaat bagi kita apa?
menuntut ilmu, ya, ilmu yang bermanfaat, al-ilmu nafi' dan juga apa? Al-amal shalih. Kalau itu yang kita kejar, kalau itu yang kita cari, itu yang kita raih, maka semangat. Dan para ulama kita orang-orang yang semangat di dalam menuntut ilmu. Mereka menjadi teladan bagi kita di dalam menggapai ilmu. Dan bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala di tengah kemiskinan beliau, di tengah serba kekurangannya beliau, gak memutuskan semangat beliau di dalam mengumpulkan ilmu. Mungkin kita mampu untuk membeli kertas, mungkin kita mampu untuk membeli pena, mungkin kita memiliki kendaraan yang lebih bagus dibandingkan orang terdahulu. Apa itu? Motor tanpa ya, tenaga. Kalau namanya kuda itu tenaganya tenaga alami, terkadang ada lelahnya. Kita pakai tenaga mesin, kecepatannya bisa diatur. Maka dari itu semuanya lebih disempurnakan, lebih diistimewakan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kurang dari kita? Semangatnya. Semangat yang kita miliki tidak sebagaimana semangat para ulama terdahulu, tidak sebagaimana semangatnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Antum bisa bayangkan bagaimana beliau menelusuri jalan dari Gaza menuju Mekah. Untuk apa? Menuntut ilmu, mendalami ilmu di maktab. Dari Mekah menuju Madinah untuk menuntut ilmu. Dan itu perjalanan yang ratusan kilometer, ribuan kilometer. Di saat itu kita bisa bayangkan, di sisi lain beliau gak mampu membeli alat tulis, sehingga tulang belulang beliau jadikan sebagai sebagai kertas untuk menulis. Kita dimudahkan segalanya, maka tidak ada yang menghalangi kita kecuali semangat kita yang kurang dimaksimalkan. Anda bisa bayangkan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Kalau Imam Asy-Syafi'i itu kan kita bicara orang yang hidup di sekitar 12 abad yang silam atau 13 abad yang silam. Kita berbicara tentang Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani, orang yang hidup setengah abad yang silam. Artinya masih dekatlah dengan zaman kita. Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani termasuk ulama yang diberkahi usianya. Allah anugerahkan pada beliau usia 70 tahun. Beliau hidup wafat di usia 70 tahun. Tapi beliau meninggalkan manuskrip, catatan ilmu, beberapa disiplin ilmu, sekitar 500 judul manuskrip. 500 judul manuskrip. Ada yang sebagiannya hilang, ada yang sebagiannya mampu dibukukan oleh murid-muridnya. Di antara manuskrip yang beliau tinggalkan, ada yang namanya silsilah al-ahadits as-sahihah. Ya. Silsilah al-ahadits as-sahihah, silsilah hadis-hadis yang sahih. Himpunan dari hadis-hadis yang sahih dari sekian kutubul hadis. Beliau berdasarkan penelitian beliau, semua itu beliau kumpulkan berdasarkan penelitian beliau. Seandainya kita diserahkan satu judul aja cukup membingungkan kita sudah. Tapi beliau tulis kitab, beberapa kitab, di antaranya ada al-ahadits as-sahihah, ada silsilah al-ahadits ad-dha'ifah wal mawdu'ah, kumpulan hadis-hadis dhaif dan palsu. Beliau tulis semuanya, ada catatan beliau. Dari hadis per hadis ada catatan beliau. Bayangkan, untuk teliti satu hadis itu berapa jam? Yang beliau teliti ribuan hadis dengan waktu usia yang Allah berikan pada beliau. Di sisi lain, banyak judul-judul kitab yang lainnya.
Ya, di antaranya sifat salat Nabi. Ya. Kemudian banyak sekali ya tambah minna ya, di antaranya lagi apa namanya beberapa kitab-kitab fikih, sehingga masyaallah muslimin rahimakumullah, setiap ulama kalau bercerita tentang beliau cuma bercerita tentang keberkahan usia yang Allah berikan, sama-sama 70 tahun yang Allah berikan, tapi apa yang ditinggalkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala itu mungkin bisa dilakukan oleh orang lain bila diberi usia ratusan tahun. Bila diberi usia ratusan tahun, bahkan mungkin ribuan tahun. Bayangkan. Ya. Maka semangat mereka di dalam menuntut ilmu dan semangat mereka di dalam ya mengamalkan ilmu. Ada dalam perkara duniawiyah, yakni apa? Yang bermanfaat bagi seorang mukmin, rizki yang halal. Tidak ada yang lain. Rizki yang halal itulah yang bermanfaat bagi seorang mukmin. Kebahagiaan seorang mukmin itu tergantung pada apa? Rizki yang dia peroleh. Apakah yang halal atau yang haram. Bila mana dia qanaah dengan sesuatu yang halal, kebahagiaan menyelimuti. Bila mana dia campur adukan antara yang halal dengan yang haram, maka itu sudah mengundang petaka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhat faqad istabara al-dini wa 'irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram." Siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, Allah sungguh dia telah menjaga kehormatan dan juga agamanya. Namun barang siapa yang terjerumus pada perkara syubhat, mencampur adukan yang halal dengan yang haram, sungguh dia telah jatuh pada perkara yang haram. Maka dari itu, ya, perhatikan apa yang mau kita lakukan. Bila mana itu bermanfaat, termasuk dalam ya menyampaikan kebenaran, berdakwah, maka butuh semangat. Kemudian untuk mewujudkan itu semua, apa kata wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ujub, jangan sok, jangan merasa hebat. Ingat, semua yang kita lakukan itu bisa kita wujudkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di masjid ini juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bisa mendirikan salat, kita bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain juga karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi a'inni 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Rabb, tolonglah aku untuk bisa bersyukur kepadamu. Ya. Tolonglah aku untuk bisa selalu mengingat dirimu. Tolonglah aku untuk bisa memperbagusi kualitas ibadahku kepadamu. Minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sok seolah kita nggak butuh pertolongan Allah, kita mampu. Ya. Wala ta'jaz, jangan lemah. Jangan mudah putus asa. Aduh, kayaknya sulit Ustaz. Aduh, kayaknya sibuk. Lihat, ketika kita menunjukkan kelemahan kita, syaitan memanfaatkan situasi. Ketika kita menunjukkan kelemahan kita, maka syaitan memanfaatkan situasi. Apa? Langsung disambar oleh syaitan. Dibuat dia untuk meninggalkan ya, semangat di dalam mengejar apa yang bermanfaat baginya. Syaitan mengambil jalan. Maka ketika kita berangkat enggak ya? Kayaknya kok langsung itu syaitan langsung memberikan support untuk apa? Membuat dia lebih malas lagi. Sehingga apa? Enggak jadi, nanti belah. Ketika dia sudah mengatakan nanti, syaitan akan membuat dia lupa. Maka ikhris ada main, kalau semangat di dalam meraih apa yang bermanfaat. Jangan kasih peluang untuk syaitan.
Dan syaitan akan selalu membidik kita. Syaitan akan selalu mengawasi dan mengintai kita. Mencari celah kelemahan kita. Ketika kita tampakkan sedikit saja celah kelemahan, dia akan ambil akan ambil peluang itu sebaik mungkin. Itu syaitan. Ya. Kalau sudah semangat, kalau kita sudah mengambil sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat di dalam menggapai apa yang bermanfaat untuk kita, wa in asobaka syai'un, kemudian ditimpa sesuatu yang tidak kita senangi, sehingga terhalanginya kita untuk mendapatkan manfaat tersebut, fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Jangan katakan, aduh tadi kalau seandainya aku lakukan ini. Ngapa tadi aku milih yang ini ya? Ngapa aku tadi kerjain ini? Coba tadi aku begini. Jangan. Kalau kita sudah bismillah berangkat, bismillah lakukan, bismillah ini yang dipilih, maka apapun yang terjadi setelahnya jangan katakan andaikan aku tadi. Jangan katakan andaikan aku tadi tidak begini, andaikan aku tadi tidak begitu, jangan. Tapi apa yang harus dilakukan? Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Semua ini telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah akan lakukan apapun yang dikehendakinya. Ya. Allah akan lakukan apapun yang dikehendakinya. Kita sudah memilih ini bermanfaat. Kita sudah mau lakukan sebab-sebab yang dibenarkan oleh syariat. Dan kita sudah semangat untuk menggapainya. Kok ada ganjelan? Kok ada tantangan? Kok ada penghalang? Ucapkan qadarallah wa syaa fa'al. Ini sudah jadi takdir Allah. Allah akan lakukan apapun yang dikehendakinya. Jangan katakan andaikan tadi jangan. Kenapa? Kata Nabi, ucapan andaikan itu membuka pintu celah bagi syaitan. Ya. Maka dari hadis ini, saudara-saudaraku sekalian, lihat bagaimana Islam mengajarkan kita untuk selalu optimis di dalam menjalani hidup. Dan Islam selalu mengajarkan kepada kita untuk menimbang maslahat. Mana yang lebih besar maslahatnya. Oh ini baik, ini baik. Ada yang lebih baik dari keduanya, ini mana yang lebih baik? Itu yang didahulukan. Demikian juga pertimbangan ketika kita melakukan satu. Kenapa kita pilih ini? Pertimbangannya maslahat dan mafsadat. Kebaikan dan keburukan. Kalau yang ini apa? Di sini sisi celah negatifnya. Kalau yang ini maslahatnya. Ambil yang maslahat. Tinggalkan yang menimbulkan kerusakan. Kalau mana yang kita dahulukan? Maslahat duniawiyah atau maslahat ukhrawiyah? Maka maslahat ukhrawiyah yang didahulukan. Ya. Maslahat ukhrawiyah yang didahulukan. Ini kita dihadapkan dengan dua sisi. Apa itu? Berangkat ngaji, dapat tambahan ilmu, ziyadatul ilm yang bermanfaat untuk kehidupannya. Ya. Apa terus sibuk untuk ngurusi duniawinya? Ya, jualan siang malam sampai akhirnya nggak ada waktu lagi untuk apa? Duduk di majelis ilmu. Sekarang saya tanya, duduk di majelis ilmu itu maslahat duniawi atau ukhrawi? Ukhrawi. Terus menggaleh jualan maslahat ukhrawi atau duniawi? Duniawi. Kalau dihadapkan antara duanya, mana yang dipilih oleh seorang mukmin? Maslahat ukhrawinya yang didahulukan. Ya. Numan nasihat Allah, fala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan bagianmu dari urusan duniawi ini. Namun kita tidak boleh terlena dengan duniawi yang kita. Kan
Kita disuruh semangat Ustaz untuk mengambil yang manfaat. Sehingga apa? Dia pilih maslahat duniawi, sehingga dia habiskan waktunya untuk ngurusi duniawiyahnya. Ya? Untuk memajukan usahanya, sehingga dia tinggalkan ya majlis ilmu, dia tinggalkan sebagian ibadah-ibadah yang dulu pernah dia bangun. Kenapa? Untuk mengejar duniawinya. Maka ini satu kekeliruan. Ya, salah satu kekeliruan. Oleh karenanya, lihat bagaimana kaum salaf kita di dalam ya, meletakkan sesuatu. Mereka adalah orang-orang yang adil di dalam ya, mengejar manfaat. Ketika mereka dihadapkan antara duniawi dan ukhrawi, maka akhirat yang mereka jadikan pilihan utama. Ya. Dan ini terjadi pada para sahabat radhiyallahu alaihi majma'in. Antum bayangkan, Mekah itu kampung halamannya bukan? Kampung halamannya, di situ kampung kelahirannya, di situ mereka punya kekayaan, di situ mereka sudah memiliki jaringan bisnis. Maslahat duniawi tidak? Maslahat duniawi. Tapi di situ mereka tidak mampu menghidupkan agama mereka, atau sulit bagi mereka untuk menghidupkan agama mereka. Maka mana yang mau mereka pilih? Hijrah ke kota Madinah yang dengannya selamat agama mereka, atau tetap tinggal di kota Mekah? Ya? Maka yang selamat adalah mereka yang pergi ke kota Madinah, yang memilih maslahat ukhrawiyahnya. Ya. Sedangkan mereka yang memilih tinggal di kota Madinah justru mendapat celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu contoh. Dan masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Wallahu taala a'lamu bishawab. Sampai sini mungkin ada pertanyaan, saya persilahkan. Tidak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon ini Ustaz. Gimana caranya kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai apa? Kepala rumah tangga, sebagai bapak, dalam terkadang istri yang pola pikirnya berbeda. Kadang lebih ke dunia, dan sebenarnya kita sebagai kaum laki-laki, menurut pandangan saya pribadi, sebenarnya ya kita yang ingin selamat dunia akhirat, cuman kebanyakan versi kaum hawa itu beda ya. Bagaimana kita mengasih arahan, penjelasan supaya bisa satu misi, karena ya tujuannya sama, cuma pola ini kayaknya beda. Demikian Ustaz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu banyak faktor. Ya. Gimana sikap seorang suami atau kepala rumah tangga ketika dalam masalah pertimbangan antara duniawi atau ukhrawi berbeda ya sudut pandang dengan ibu rumah tangga. Ya. Kepala rumah tangga sama ibu rumah tangga. Nah, yang pertama saya sampaikan, Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang mukmin, dalam surat At-Taghabun Allah katakan, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan juga anak-anak kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Artinya dalam hal ini apa? Tadi dalam sisi
sudut pandang pola berpikir itu terkadang berselisih, bertentangan. Suami ingin menonjolkan agamanya, suami ingin membawa rumah tangga ini berdasarkan akidah yang sahihah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Rupanya istri dan anak-anak pilihnya yang lain, hobinya bid'ah. Ini ada. Dan tentunya apa? Itu merupakan ujian bagi suami. Bagaimana dia bisa membawa keluar sang istri dan anak-anaknya dari ranah tersebut. Ya. Nah, terus bagaimana sikap kita? Yang pertama, samakan dulu visi misinya. Samakan dulu visi misinya. Di dunia ini mau ngapain? Kita hidup di dunia ini mau ngapain? Ya kan? Maka kita sampaikan, setiap orang secara tabiat pasti semuanya pengen kaya, betul nggak? Ada yang pengen miskin? Ya, ada nggak? Secara tabiat semuanya pasti pengen kaya. Maka kita sampaikan, yang berhak ngatur kita kaya atau miskin itu siapa? Ya? Apakah kaya miskin itu di tangan kita atau di tangan yang menciptakan kita? Dan itu. Maka kita sampaikan dulu. Kamu pengen kaya, sama saya juga pengen kaya. Dan saya sudah ambil sebab-sebab yang diperintahkan oleh Tuhan saya. Cuman hak untuk menetapkan kamu pantas kaya atau tidak itu cuma Allah Subhanahu wa taala, bukan hak saya. Kamu harus sadari itu. Suamimu bukan Tuhan. Betul nggak? Maka dari itu terjadi pada siapa? Istri-istri Nabi SAW ketika menuntut kepada Nabi SAW duniawiyah yang lebih. Jangankan istri kita, istri Ummahatul Mukminin dulu demikian. Loh, punya suami seorang Nabi kok. Kalau doa langsung dikabulkan. Apalagi 20% ghanimah milik Nabi SAW. Tapi bagian istri-istrinya kok begitu apa? Miris sekali. Cuma sekedar, bahkan ketika Rasul bertanya, adakah kalian menyimpan makanan? Tidak ya Rasulullah. Ya, tidak ya Rasulullah. Kami hanya menyimpan minum. Kami hanya menyimpan air. Semua istrinya. Saya katakan semua istrinya, berarti istrinya banyak enggak? Banyak. Kita istri baru satu, kita udah bingung. Istri kita satu udah bingung, aduh istri minta gini-gini. Ini Nabi istrinya banyak, mintanya sama. Pergi ke sini, ya Nabi itu gini-gini, ya Nabi ya semuanya. Maka apa kata Rasulullah? Rasul Allah turunkan surah At-Tahrim. Dan bagaimana surah At-Tahrim itu turun? Di antara sebabnya karena tuntutan para istri-istri Nabi SAW. Itu surah At-Tahrim. Baca awal-awal surah At-Tahrim. Itu karena tuntutan duniawiyah. Bahkan Nabi katakan dalam tafsirnya, Nabi katakan, kalau kalian minta mut'ah akan aku kasih mut'ah kalian. Nanti kalian akan kasih pesangon. Setelah itu cerai. Dan Allah turunkan di antara ayat dalam surah At-Tahrim, kalau kalian meminta cerai, maka Allah akan pilihkan orang-orang, ya, istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Allah janjikan untuk Nabi SAW istri-istri yang lebih baik daripada kalian. Langsung terdiam semuanya. Apa maksudnya? Berarti yang menghendaki demikian siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalian mau sabar apa tidak? Dan itu setelah sama persepsinya, visi misinya, damai sudah. Kan itu. Kadang tadi berpikirnya istri itu apa? Bahasanya suaminya itu laksana Tuhan. Dia yang mengatur keuangan semuanya. Sumber keuangan ada pada suami. Seberapa pun diinginkan harus keluar. Padahal suaminya tuh untuk dapatkan 1.000, 2.000 langsung apa? Panas-panasan.
Ini dia harus dijelaskan kepada mereka. Ya kan? Kemudian yang kedua, lingkungan. Ini lagi. Terkadang istri demikian cara berpikirnya, pola pikirnya karena pengaruh lingkungan. Kalau kita tinggal di lingkungan hedon, apa? Suka memamerkan kekayaan, gaya hidup yang gak normal. Kira-kira mampu bertahan berapa lama batin kita ngempet. Ya? Nengok tangga ganti kendaraan, kita mau ganti motor di upgrade susah, tetangga bentar-bentar upgrade mobil. Kita punya tetangga yang kita yang keliru di dalam memilih lingkungan. Coba kalau kita lingkungan yang baik, yang mengedepankan akhirat, semangat di dalam membangun akhirat, saling menasihati untuk akhirat. Tidak. Ya. Dia akan lihat tetangganya, ketika melihat tetangganya kona'ah semua, dia mau hedon gimana coba? Tapi kalau lingkungan kita, mohon maaf, lingkungan di sini luas cakupannya, termasuk lingkungan keluarga. Gitu. Kita tinggal di lingkungan keluarga kita keluarga yang duniawiyahnya ya, cenderung kepada duniawiyah sangat tinggi. Tolak ukur semuanya pakai harta. Dan kita berhari-hari, bertahun-tahun bersama mereka, ya pasti akan ketularan. Si fulan tuh sekarang udah bangun rumah, sekarang rumahnya udah bagus, sekarang dia sudah beli mobil, sekarang kita keri dengarnya tuh, geli gimana, ya kan? Istri ngeromet ngomongin harta orang lain. Maka kita sampaikan, tanggung jawab suami itu sebatas mana? Apakah menjanjikan engkau kekayaan atau memenuhi nafkah yang dibutuhkan? Kan itu lagi. Maka kembali kepada apa? Bagaimana kita memiliki lingkungan yang baik untuk mereka, lingkungan yang tepat untuk mereka. Dan yang ketiga apa? Ajak duduk di majelis ilmu. Kita belajar, istri kita nggak belajar. Kita menuntut ilmu, istri kita nggak menuntut ilmu. Sampai rumah kita pengen istri kita seperti yang dia dapat kita dengar di majelis ilmu. Istri solihah ini begini loh. Tanpa ada bimbingan dari dasar. Kira-kira sejalan atau enggak? Ya enggak sejalan. Lah dulu kamu nikahi saya enggak kayak gitu kok. Kan kayak gitu akhirnya. Kontra lagi. Maka bawa aja istri kita ke majelis ilmu. Jangan kita saja yang paham, istri kita harus juga paham. Kecuali kita duduk di majelis ilmu sampai rumah kita buka kajian dengan istri. Dek, tadi saya kajian, poin-poinnya udah tak catat nih semuanya. Wajib aku untuk apa? Menyampaikan juga kepada keluargaku. Sini nak, istriku sini, kita kajian. Ya, jadi paham semuanya. Tidak, kita sendiri yang kajian, anak istri tidak pernah kajian, terus pengennya paham bareng-bareng, ya gak nyambung. Kan gitu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, sampai di sini barakallahu fikum. Ada lagi? Enggak ada. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.